Nah, di situ kalian mengalami emosi dan terus melakukan kompensasi berjalan sampai akhirnya saldo kalian habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Junior Pratama, tentunya di Astrodox Binary Official. Tempatnya edukasi dan juga strategi seputar dunia trading, khususnya binary option. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan kembali sedikit edukasi kepada kalian mengenai money management atau cara mengatur uang di dalam cara mengatur saldo kalian di dalam akun suatu broker seperti binary option, salah satunya Olimtrade, Binomo, dan juga EQ Option ya. Nah, sebelum ke penjelasannya, alangkah lebih baik kalian support channel ini terlebih dahulu supaya channel ini bisa berkembang ke depannya dan terus konsisten upload video terbaru dengan cara subscribe channel saya ini, like, comment, and share. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian bisa update terus video terbaru dari Astrodox Binary Official. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit edukasi kepada kalian mengenai money management. Apa sih money management? Jadi money management adalah suatu strategi untuk kita bisa mengatur uang di dalam akun kita ketika kita bertrading. Jadi di dalam bertrading itu ada istilah yang namanya psikologis trading ya, teman-teman. Nah, apabila cara mengatur saldo kalian, cara mengatur uang kalian itu buruk, maka psikologis kalian pun akan buruk. Contohnya, misalkan ketika kalian mengalami loss atau salah prediksi, maka di situ kalian melakukan kompensasi atau tingkatan open posisinya itu naik menjadi 2 kali lipat dari kerugian sebelumnya karena berniat ingin menutupi kerugian sebelumnya, seperti itu. Nah, di kompensasi tersebut kalian masih mengalami kerugian atau masih mengalami loss. Nah, disitulah titik puncak kalian psikologisnya buruk ya. Nah, di situ kalian mengalami emosi dan terus melakukan kompensasi berjalan sampai akhirnya saldo kalian habis. Nah, itu pengalaman yang saya ketahui di setiap member-member saya di private class saya, kebanyakan seperti itu ya. Ketika mengikuti trabar atau trading bareng ya, lalu mengalami loss, ketika saya menginstruksikan untuk tetap konsisten dengan open posisi satu level, misalkan kita open posisi $5, jadi $5 terus konsisten, jangan sampai naik turun ya, jangan sampai labil karena emosi kalian sendiri, karena psikologis kalian sendiri. Nah, akan tetapi salah satu member di private class saya ada beberapa yang masih pemula atau yang baru terjun ke dalam dunia trading ya, khususnya di binary option ini. Kebetulan dia user dari Binomo ya, jadi dia bertrading di Binomo. Nah, kala itu dia mengikuti kegiatan trabar bersama saya dan saya mengalami yang namanya kerugian atau mengalami loss 2 kali instruksi atau 2 kali open posisi. Saya mengalami loss yang seharusnya modal beliau itu kecil, akan tetapi beliau itu bernafsu ingin membalas kerugian sebelumnya, dan ketika kompensasi tingkatannya naik 2 kali lipat dari kerugian sebelumnya, yang tadinya berniat ingin membalaskan dendam, akan tetapi malah mengalami kerugian yang lebih dalam sampai akhirnya saldo beliau itu habis ya, teman-teman. Nah, disitulah banyak ilmu yang kita bisa ambil, bahwasanya semakin kita mengejar dan membalaskan dendam kita untuk mengambil kembali kerugian sebelumnya, semakin pula kita mendapatkan kerugian yang lebih banyak lagi, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian sudah mengalami loss yang cukup dalam, maka jangan sampai kalian bernafsu untuk melakukan kompensasi berjalan, karena kompensasi berjalan itu menurut saya pribadi bukanlah suatu strategi untuk
apa namanya, untuk menilai bahwa money management kalian itu baik ya. Bukan suatu jaminan money management kalian baik ketika kalian melakukan kompensasi berjalan, karena kompensasi berjalan itu sama dengan kita melakukan donasi dana ke broker itu sendiri ya teman-teman. Semakin banyak kita kompensasi, semakin banyak pula tingkat kerugian kita. Nah itu prinsip yang saya pegang sampai saat ini. Jadi meskipun saldo saya ribuan dolar, meskipun saldo saya ratusan juta, saya tetap memiliki komitmen untuk bertrading ya. Nah jadi kesimpulannya, di dalam money management atau cara mengatur uang saat bertrading ada yang namanya komitmen trading. Nah seperti apa sih komitmen trading itu? Jadi komitmen trading itu kita punya target ya. Misalkan target profitnya berapa, lalu target lossnya berapa per harinya. Nah dari situlah kalian memiliki komitmen yang tidak boleh kalian langgar ya. Kalian sudah membuat peraturan dan kalian sendiri yang harus mengikuti peraturan tersebut dan jangan sampai dilanggar. Jika kalian ingin benar-benar sukses, maka ikutilah komitmen kalian sendiri ya. Nah seperti itu. Nah lalu di sini yang saya akan utarakan ya, yaitu edukasi mengenai money management ya. Jadi money management ini diliputi oleh stop loss dan juga stop profit target harian ya. Jadi kalian memiliki target setiap harinya, yaitu stop loss dan juga stop profitnya. Lalu banyak pertanyaan dari member saya ataupun subscriber dan juga viewers saya, bahwasannya mereka bertanya, kalau misalkan Kang, berapa sih modal ideal untuk pemula? Nah seperti itu. Modal yang ideal untuk pemula adalah 20 US dollar atau sekitar 300.000 rupiah ya teman-teman. Nah lalu bagaimana sih komitmen yang harus kita tanam ketika kita memiliki saldo hanya 20 US dollar saja atau 300.000 rupiah saja? Nah seperti ini. Saya modal awal pun saat itu 20 US dollar ya, sama 20 US dollar sekitar 300.000 rupiah. Nah di situ saya menerapkan komitmen sampai saat ini ya kepada member-member saya, apabila yang memiliki saldo atau modal hanya 20 US dollar saja, maka komitmen yang harus diambil adalah yang pertama adalah level kompensasi kalian adalah 0. Jadi ketika kalian mengalami kerugian, kalian jangan melakukan kompensasi sekalipun. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah kalian memiliki target profit harian sebesar 5 US dollar atau 70.000 rupiah dalam satu hari. Nah lalu stop lossnya berapa? Stop lossnya adalah 5 US dollar per hari. Oke, saya berikan alasan terlebih dahulu kenapa modal 20 US dollar atau 300.000 tidak boleh melakukan kompensasi. Nah, di sini jawaban saya adalah modal hanya 300.000, bayangkan modal hanya 300.000 ketika kita melakukan open posisi paling rendah yaitu 1 US dollar atau 14.000, lalu kita mengalami kerugian dan kompensasi ke 2 US dollar, lalu loss lagi, kompensasi lagi ke 3 US dollar, maka hanya dengan beberapa kali open posisi saja kerugian yang kalian dapatkan itu lumayan cukup besar ya, karena modal kalian kecil seperti itu. Maka dari itu saya sarankan konsisten open posisi 1 US dollar saja. Oke, open posisi 1 US dollar saja, konsisten, baik itu loss ataupun profit, konsisten 1 US dollar. Oke, nah bila kalian setuju dengan pendapat saya, kalian bisa komentar di bawah ini. Nah lalu alasan yang kedua kenapa kita harus menerapkan komitmen target harian kita adalah 5 US dollar ketika profit. Nah karena
5 US dollar adalah nilai yang paling besar dari modal 300.000 rupiah. Ya, jadi kalian jangan muluk-muluk modal kalian cuma 300.000 atau 20 US dollar, tapi kalian mengharapkan profit yang besar dalam satu harinya. Itu adalah cara bertrading yang salah ya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga adalah stop lossnya. Jadi stop lossnya adalah 5 US dollar per hari ya. Jadi ketika kalian mengalami loss 5 US dollar, lalu kalian wajib stop untuk bertrading pada hari itu juga dan lanjut esok hari. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa harus lanjut esok hari? Karena semakin kalian melebihi target loss harian kalian, maka kalian semakin buruk pula psikologis tradingnya, semakin pula kalian emosi. Seperti itu ya. Jadi komitmen ini dibentuk hanya untuk membuat kalian itu berniat dan bersungguh-sungguh bahwa saya punya komitmen yang teguh dan tidak boleh saya langgar karena demi keuntungan saya sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang namanya bertrading, kalian harus dilandasi dengan komitmen yang benar-benar kalian patuhi ya, jangan sampai kalian langgar. Nah, seperti ini, kalian bayangkan apabila kalian bisa konsisten profit 5 US dollar dalam sehari hanya dengan modal 300.000, kalian kalikan apabila kalian bertrading selama 1 bulan dan setiap harinya profit 5 US dollar. 5 US dollar dikali 30 hari berapa? 150 US dollar. Atau kurang lebih 2.100.000 rupiah. Ya teman-teman, 2.100.000 rupiah. Nah, 150.000 kalikan 150 US dollar atau 2.100.000 rupiah kalian kalikan selama 1 tahun atau kalian kalikan selama 12 bulan. Berarti 150 dikali 12 berapa? 25 juta rupiah kurang lebih ya teman-teman. Bayangkan hanya dengan modal 300.000 saja kalian bisa bertrading dengan konsisten dengan target profit harian kalian 5 US dollar setiap harinya. 1 bulannya kalian dapat 2.100.000 atau 150 US dollar. 1 bulannya 1 tahunnya kalian dapat 25 juta rupiah. Bayangkan. Dengan hanya modal bertrading, kalian duduk, kalian standby di PC kalian, di handphone kalian, kalian memprediksi harga, kalian menganalisa market atau pasar, kalian bisa mendapatkan 2.100.000 rupiah per bulan hanya dengan modal 300.000 saja. Dan kalian juga bisa mendapatkan uang sebesar 25 juta rupiah bahkan lebih selama 1 tahun hanya dengan modal 300.000 rupiah saja apabila kalian konsisten melakukan atau menjalani komitmen yang saya beritahukan kepada kalian tadi, yaitu target profit harian kalian 5 US dollar, stop loss harian kalian 5 US dollar. Ketika kalian mengalami kerugian pada hari itu sebesar 5 US dollar, kalian stop dan lanjut esok hari. Seperti itu ya teman-teman. Ingat, hanya dengan modal 300.000 saja atau 20 US dollar kalian bisa mendapatkan profit yang ideal juga. Seperti itu ya. Jadi pesan saya atau kesimpulannya dari edukasi kali ini adalah kalian harus memiliki komitmen dalam bertrading agar menimbulkan psikologis trading yang baik, dan manajemen pun, cara mengatur uang kalian pun baik juga seperti itu. Dan kalian terhindar dari yang namanya emosi, yang namanya psikologis buruk itu kalian jauh dari hal itu semua, dan kalian bisa mendapatkan kekonsistenan dalam mendapatkan keuntungan di dunia trading. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin saya rasa cukup untuk edukasi kali ini. Apabila video ini bermanfaat, kalian boleh like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa teman-teman. Nah, mungkin saya rasa cukup untuk edukasi kali ini. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.